Shalom, selamat pagi. Hari ini, hari Kamis 12 Oktober 2023. Jumpa dengan saya Eri, Engkau Rumah Iman, dalam renungan singkat. Di awal pagi hari ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun kepada adik saya, Pendeta Esther Amelia, yang hari ini berulang tahun. Selamat panjang umur, tetap sehat, Tuhan memberkati pelayanannya. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari mama saya yang menceritakan bagaimana seorang anak tertolak dipulihkan. Ya, ketika kita menerima Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Ya, dengan Roh Kudus kita bisa mengadakan mujizat. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Helena Rina Elizabeth Elias. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di hari yang baru kami akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, bahwa kami orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus akan melakukan tanda-tanda mujizat, dan kami akan menyaksikan bagaimana seorang anak tertolak dipulihkan, bahkan disembuhkan. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berkati hamba-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Ayat yang ke-6. Bapak Kristian, tolong bantu saya. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, Petrus setelah hari ketuhanan Roh Kudus dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyembuhkan orang lumpuh. Ya, dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jadi saudara, tatkala saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa melakukan mujizat-mujizat. Amin. Saya percaya saudara banyak pengalaman, ya. Mungkin suatu kita menghadapi orang yang punya beban, ya. Pernah suatu saat saudara ada pasangan suami istri datang membawa anaknya yang masih kecil, umurnya belum mencapai 2 tahun, ya. Anak itu dibawa, kepalanya ini borok, saudara, dengan air, tanah, darah yang meleleh menetes-netes di bahunya, di badannya, ya. Lalu mereka datang duduk di belakang sana. Mereka katakan, Ibu Gembala, Ibu Pendeta, saya mau minta anak saya ini didoakan. Anak laki-laki, kepalanya nyenyeh, ya, istilahnya nyenyeh, saudara. Semua dipenuhi oleh luka. Waktu si ibu berkata, Roh Tuhan itu berbicara kepada saya. Tanyakan kepada ibu dan bapak tersebut, waktu mengandung anak ini, apakah pernah ingin menggugurkan kandungannya? Waktu saya tanya, si ibu menangis dan berkata, ya, saya mendapatkan anak ini adalah anak yang ketiga. Saya tidak siap menerima anak ini dan saya bermaksud menggugurkan kandungannya. Saya sudah minum jamu peluntur, ya, untuk supaya kandungannya itu gugur.
tetapi usahanya tidak berhasil. Akhirnya saya katakan, ibu dan bapak harus minta ampun di hadapan Tuhan, doa bersama saat ini. Setelah itu bicara kepada anakmu, katakan, anakku, ampuni papa dan mama, karena waktu engkau ada dalam kandungan, papa dan mama ingin menggugurkan engkau. Sekarang mama dan papa mengakui dan mencabut keinginan itu di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus saya katakan, tumpang tangan di kalian berdua di atas kepala anak ini atau di tubuh anak ini, doakan dan berkati supaya anak ini adalah anak yang tidak mengalami luka batin, ya, kita pulihkan luka batinnya di dalam nama Yesus, dan anak ini menjadi sembuh. Dan puji Tuhan, setelah itu mereka minta maaf sama anaknya, berdoa bersama-sama, dan puji Tuhan, tidak sampai 24 jam kepala anak ini yang penuh dengan borok itu kering, saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati bagaimana kita mendengarkan sebuah kesaksian kisah nyata satu keluarga yang sudah menolak kehadiran anaknya sehingga anaknya mengalami sakit, dan Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, mujizat Tuhan tetap berlaku atas hidup kita, Roh Kudus bersama dengan kita. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan jumpa pada hari Senin dalam renungan awal minggu. Mari kita tutup ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat berkat firman-Mu, terima kasih buat peneguhan firman-Mu, terima kasih buat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami boleh melewati hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan, membawa kami dari kemenangan datang kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang punya masalah Tuhan tolong dan lepaskan, cakap untuk menanggung setiap beban. Yang punya pergumulan keuangan, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, Tuhan pulihkan. Anak-anak yang sekolah, kuliah, Tuhan juga berkati. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru. Kami buka kunci kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat terbuka, tercurah bagi kami sekalian. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah kasih like, kasih komen, yang baru bergabung dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, berkat rezeki berlimpah-limpah. Terima kasih buat Ibu Pendeta Helena Rina Elias yang sudah memberkati kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya di tengah keterbatasan fisiknya, tetap semangat melayani, luar biasa ya. Mama Rohani, Ibu Rohani, Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Senin dalam renungan awal minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Shalom.